Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Arianti Seo. Saya mahasiswa dari STKIP Citra Bakti Ngada, Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar kelas 2 fase A dengan materi mengenal simbol-simbol Pancasila dan sila-sila Pancasila, mata pelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Ibu guru, mengajar berdoa dalam nama Bapa, Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak Olvin. Ya, tepuk tangan dulu untuk Olvin. Ya, yang baik. Hari vaksin dulu ya. Ya, Ibu. Olvin, Hadir Ibu. Ina, hadir Ibu. Tini, Hadir Bu. Ali, Hadir Ibu. ya. Yang baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang mengenal dan menyebutkan simbol-simbol Pancasila dengan benar, menjelaskan makna sederhana sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab dalam kegiatan di sekolah. Ya, dari baik kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengenal dan menyebutkan simbol Pancasila dengan benar. Sebelum itu, ada yang tahu ini apa? Gambar. Ini gambar apa? Burung Garuda. Kalian pernah lihat ini di mana? Itu TV. Terus? HP, biru, dengan bibir kayu. Iya, pintar sekali. Ya Bu. Yang sila yang pertama, simbol Pancasila dan makna yang pertama yaitu sila pertama yang ini, ketuhanan yang Maha Esa. Dia punya simbol itu apa? Bintang. Terus dia punya maknanya itu percaya dan taat pada Tuhan yang Maha Esa serta menghormati orang yang berbeda agama. Kita tuh saling menghormati orang yang berbeda agama ya, jangan saling beda-bedakan. Ya Ibu.
Dia punya maknanya itu bangsa Indonesia bersatu meskipun berbeda suku, agama, budaya, dan ras. Terus sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dia punya simbol itu apa nih? Kepala batu itu. Tini? Kepala batu. Dia punya maknanya itu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Terus sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia punya simbol ini apa? Emas. Terus dia punya maknanya itu keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tujuan pembelajaran buku yang pertama, sudah ada yang mengerti? Sudah Ibu. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menjelaskan makna sederhana sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sederhana, kita percaya kepada Tuhan dan beribadah sesuai agama masing-masing. Contohnya itu berdoa sebelum belajar, menghormati teman yang berbeda agama. Di sini Ibu mau tanya, ada yang saling menghormati orang yang berbeda agama atau tidak? Ada Ibu? Ya, bentar. Terus sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan maknanya itu kita harus bersikap baik, sopan, dan adil kepada semua orang. Contohnya itu menolong teman yang jatuh, berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Di sini kalian menghormati teman dan guru atau tidak? Menghormati. Open kau? Menghormati guru. Terus sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Maknanya itu kita harus rukun dan tidak bertengkar walaupun berbeda. Contohnya itu bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman, bekerja saat kerja kelas. Terus yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Maknanya itu setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah. Contohnya, musyawarah memilih ketua kelas, mendengar pendapat teman. Jadi di sini Ibu minta kepada kalian semua harus menghormati pendapat teman-teman ya. Terus sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya semua orang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Contohnya itu bergiliran menggunakan alat tulis, mendapatkan tugas sesuai kemampuan. Baik, tujuan pembelajaran kita yang kedua sampai di sini sudah ada yang mengerti? Sudah. Terus kita masuk tujuan yang ketiga ya. Menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan menjawab dalam kehidupan sekolah ya. Sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab di sekolah. Yang pertama itu sikap jujur. Berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Contohnya tidak menyontek, mengakui kesalahan saat berbuat salah. Jadi kalau saat
engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria,